awal film, kita diceritakan pada kisah beberapa belas tahun yang lalu setelah Perseus berhasil membunuh Titan kuno bernama Kraken dan menyelamatkan sebuah kota dari kemusnahan. Perseus kini memutuskan untuk menjadi seorang manusia biasa dan berprofesi sebagai nelayan di sebuah desa terpencil. Ia kini telah memiliki seorang anak laki-laki yang hebat dan diberi nama sebagai Helios. Helios sendiri merupakan hasil perkawinan silang Perseus dengan seorang wanita bernama Io yang diceritakan telah meninggal entah apa alasannya. Pada suatu malam, Perseus tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran ayahnya, yaitu Dewa Zeus, yang tiba-tiba sudah berada di dalam kamar anaknya. Kedatangannya saat itu ternyata untuk memberitahukan tentang sebuah ancaman besar bagi manusia dan para dewa yang diperkirakan akan segera terjadi dalam waktu dekat. Maka dari itu, Zeus pun meminta bantuan pada Perseus untuk membantunya. Sayangnya, hal itu tak membuat Perseus khawatir karena ia sangat meyakini bahwa Zeus mampu mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan kekuatan serta nama besarnya. Zeus juga mengatakan bahwa umat manusia telah berhenti berdoa kepada dewa dan hal itu membuat para dewa kehilangan kekuatan serta tak dapat mengemban tugasnya dalam menyeimbangkan kehidupan di bumi. Beberapa pihak sebenarnya sudah mengetahui tentang runtuhnya tembok Tartarus yang membuat para iblis penghuni dunia alam kegelapan bisa keluar dengan bebas ke permukaan dan membuat para manusia agak kewalahan. Tetapi hal itu hanyalah permulaan karena di dalam sana terdapat sosok Kronos yang merupakan Titan kuno terkuat sekaligus ayah dari ketiga dewa Olympus. Kronos sendiri merupakan satu-satunya ras Titan yang masih hidup hingga saat ini. Dan karena kekuatannya terlalu berbahaya bagi alam, ia pun dibelenggu dan ditempatkan di sebuah penjara yang berada jauh di bawah kerak bumi. Menanggapi hal tersebut, Perseus tetap bersikeras untuk tak terlibat dengan masalah yang menimpa para dewa, di mana di sini dia memilih untuk melindungi anaknya sendiri dari ancaman bahaya. Tetapi semua itu langsung berubah saat Perseus tiba-tiba diberikan visualisasi lewat sebuah mimpi tentang bencana yang akan terjadi. Keesokan harinya, kejadian itu pun benar-benar terjadi. Retakan-retakan tembok Tartarus sudah kian terasa dan menyebabkan monster bernama Chimera menyerang desa yang ditempati Perseus. Chimera sendiri merupakan monster berkepala dua dan berbadan singa yang berasal dari neraka serta masih satu keturunan dengan Cerberus. Setelah sadar apa yang saat ini terjadi, Perseus bergegas mencari anaknya untuk diselamatkan. Hingga beberapa saat kemudian, Perseus yang mendapati anaknya sedang bahaya segera menantang monster itu untuk bertarung. Dalam pertarungan itu, Perseus beberapa kali harus tersungkur karena Chimera mempunyai kekuatan yang sangat besar. Tapi saat monster itu tak sengaja terikat oleh jaring-jaring nelayan, momen itu pun dimanfaatkan Perseus untuk membunuh Chimera. Di sisi lain, Zeus Poseidon serta salah satu anak Zeus yang bernama Dewa Ares telah berada di dunia alam bawah, tepatnya di penjara Tartarus. Di sana, mereka bersama Hades telah sepakat untuk memperbaiki tembok Tartarus yang akan roboh. Tetapi hal lain justru terjadi kepada Zeus dan Poseidon karena saat itu Ares dan Hades ternyata sudah bekerjasama untuk mengkhianati mereka dan berniat untuk mengambil alih kekuasaan. Di pertarungan itu, Zeus dapat ditumbangkan, sementara Poseidon harus menerima luka yang cukup parah di tubuhnya dan berhasil melarikan diri dari tempat itu. Ares dan Hades memberitahukan niat mereka kepada Zeus yang ternyata menginginkan kekuatan keabadian dari Kronos. Namun untuk mendapatkan kekuatan itu, mereka harus mengorbankan Zeus untuk diserap kekuatannya.
Di sana, Ares memanfaatkan situasi itu untuk melampiaskan emosinya kepada Zeus yang merasa cemburu kepada Perseus karena Zeus selalu membanggakan Perseus yang hanyalah seorang demigod. Hal itu ternyata juga terjadi pada Hades yang selama bertahun-tahun ternyata telah memendam dendam pada Zeus karena dia harus dibuang ke neraka. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan Perseus yang sedang diobati oleh seorang wanita tua bernama Lea. Di sana, Lea menyarankan agar Perseus menarik sumpahnya untuk hidup seperti manusia biasa dan membantu para dewa yang sedang kesulitan mempertahankan kedamaian dari ancaman kehancuran serta kemusnahan. Mendengar hal itu, Perseus pun menjadi sadar dan kembali menjalani kehidupannya sebagai dewa untuk mencegah umat manusia dari kehancuran. Namun, sebelum itu terjadi, ia mengajak anaknya untuk mengunjungi reruntuhan kuil yang berada di Gunung Olimpia dan dipercaya sebagai tempat manusia menyembah para dewa. Tanpa ragu, Perseus pun langsung memanggil Zeus untuk berdoa padanya. Tetapi hal tak terduga kembali terjadi karena saat ia sedang berdoa, tiba-tiba muncul Poseidon dari balik tembok reruntuhan. Sayangnya, ia terlihat sekarat dan untuk memanfaatkan waktunya yang singkat, Poseidon langsung memberitahukan pada Perseus tentang apa yang sebenarnya terjadi di kalangan para dewa. Di sini, Poseidon menjelaskan kalau Zeus telah dikhianati oleh Ares dan juga Hades yang kemudian memenjarakan Zeus untuk diambil kekuatannya. Sebelum Poseidon meninggal, ia juga sempat memberikan informasi kepada Perseus tentang keberadaan anaknya yang bernama Agenor. Dan Agenor sendiri dipercaya bisa membawa Perseus ke tempat di mana salah satu dewa bernama Hephaestus berada. Di momen kematian itu, Poseidon juga menitipkan senjata trisulanya pada Perseus yang nantinya akan diberikan kepada Agenor. Agenor sendiri ternyata saat ini menjadi tawanan Ratu Andromeda di kerajaan Argus dan hal itu menjadi wasiat terakhir Poseidon sebelum akhirnya menjadi mati. Perseus yang tak mau menyia-nyiakan waktu langsung memanggil kuda terbang kesayangannya yang bernama Pegasus dan bergegas pergi ke wilayah kerajaan Argus untuk menemui Ratu Andromeda. Setibanya di sana, Perseus disambut dengan penuh kegembiraan. Semua orang pun tunduk kepadanya karena dia merupakan pahlawan bagi kerajaan Argus yang telah menyelamatkan kota Argus dari amukan Kraken. Di momen itu, terjadilah pertemuan antara Perseus dengan Ratu Andromeda setelah bertahun-tahun terpisah. Perseus langsung menyampaikan maksud tujuan kedatangannya pada Andromeda dan Andromeda kemudian mempertemukan dirinya dengan Agenor yang berada di sebuah penjara. Agenor ditangkap karena diduga telah mencuri barang-barang dari kapal dan beberapa saat kemudian Perseus beserta Ratu Andromeda datang untuk menemuinya. Di sini, semua orang diberitahu oleh Perseus kalau Agenor adalah anak terakhir dari Poseidon yang bisa membantunya untuk menunjukkan jalan menuju tempat Dewa Hephaestus berada. Hephaestus sendiri adalah dewa yang telah membuat berbagai senjata untuk para dewa dan untuk mengalahkan Kronos, Perseus membutuhkan sebuah senjata yang sangat kuat yang tentunya dibuat oleh Dewa Hephaestus. Setelah menceritakan semuanya, Agenor langsung bersedia untuk membantu Perseus dan menunjukkan jalan menuju tempat Dewa Hephaestus berada. Di perjalanan itu, Agenor yang sebelumnya dirantai sepenuh badan kini mulai dilepaskan dan untuk menunjukkan jalan, Perseus pun memberikan tongkat Trisula milik Poseidon kepadanya. Dengan kekuatan Trisula itu, mereka berhasil menemukan sebuah pulau yang disebut sebagai Pulau El. Tapi saat mereka memasuki pulau tersebut, tak ada satupun kehidupan di sana. Di tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba Agenor menginjak sebuah perangkap dan membuat dirinya menghilang dengan sekejap.
Bersamaan dengan itu, sosok raksasa bermata satu yang biasa disebut sebagai Cyclops tiba-tiba datang menyerang mereka, dan hal itu pun membuat seluruh pasukan sekuat tenaga menghindar dari serangan para raksasa itu. Perseus yang sadar kondisinya semakin terpojok langsung menancapkan pedangnya ke arah telapak tangan raksasa, yang mana hal tersebut membuat raksasa merintih kesakitan hingga teriakannya didengar oleh raksasa lainnya. Tak lama kemudian muncullah Cyclops yang sudah tua membawa Agenor untuk dijadikan alat pertukaran. Namun, ketika Cyclops tua itu melihat senjata Trisula milik Poseidon, dengan seketika mereka pun menjadi berlutut di hadapan Perseus. Ternyata para Cyclops itu adalah bawahan dari Dewa Hephaestus yang telah membantunya membuat senjata-senjata para dewa. Singkat cerita, Perseus berdamai dengan para Cyclops itu, dan akhirnya mereka bersedia menunjukkan tempat kediaman Dewa Hephaestus berada. Di sisi lain, Hades dan Ares sudah membawa Zeus ke sebuah tempat yang berada di jantung Tartarus. Di sana, kekuatan Zeus nantinya akan diserap hingga habis demi membangkitkan Kronos sang titan kehancuran. Bersama dengan itu, Perseus dan kawan-kawannya telah berada di kediaman Dewa Hephaestus yang berada di dalam gua terpencil. Ternyata, Hephaestus sudah mengenalinya dan mengetahui kisah kepahlawanan Perseus di masa lalu. Tetapi di sini ia tak mengenal Agenor, sang putra Poseidon, sehingga Dewa Hephaestus pun mengejeknya karena sebagai seorang demigod ia tak punya reputasi yang bagus. Sayangnya, situasi itu ternyata tak membuat Hephaestus bersedia membantu mereka, karena sebenarnya ia juga memiliki kekecewaan pada Zeus yang menyebabkan Hades dan Hephaestus terusir dari Olympia. Untungnya saat Hephaestus mendengar permohonan Andromeda, seketika hatinya pun menjadi luluh karena wajah Andromeda sendiri mengingatkan dirinya kepada istrinya dulu, yaitu Dewa Aphrodite. Sehingga Hephaestus yang tadinya kekeh tak mau membantu, akhirnya mengubah pikirannya dan bersedia untuk menyelamatkan Zeus. Tetapi permasalahannya tak sampai di sana saja, karena untuk menuju ke pusat Tartarus, mereka harus melewati ratusan ribu labirin yang diisi oleh ratusan jebakan yang memang sengaja diciptakan untuk menghadang para dewa. Untungnya karena Hephaestus adalah dewa yang membuat labirin tersebut, ia pun mengetahui jalan pintas menuju Tartarus yang sengaja diciptakannya untuk mempermudah dirinya saat selesai membuatnya. Singkat cerita, perjalanan mereka pun dimulai. Hephaestus yang memimpin perjalanan itu langsung mengerahkan rombongan menuju pintu masuk utama. Tetapi saat mereka akan memasuki pintu gerbang tersebut, situasi menjadi berubah karena tiba-tiba Ares datang dari atas langit dan pertempuran pun tak dapat terhindarkan. Di sini diketahui kedatangan Ares disebabkan karena salah satu prajurit Andromeda berdoa kepadanya. Maka dari itu Ares langsung bisa mengetahui keberadaan Perseus. Ares yang merupakan dewa perang dengan mudah membunuh prajurit Argo satu persatu, hingga kemudian pertarungan antara saudara pun tak dapat terhindarkan. Perseus sangat kewalahan saat menghadapi Ares yang memanglah memiliki kekuatan penuh sebagai dewa. Namun walau begitu, Perseus tetap bisa melakukan perlawanan. Bersama dengan itu, Hephaestus yang sudah berhasil membuka pintu menuju labirin langsung membantu Perseus melawan Ares, di mana di sana ia mengorbankan dirinya untuk menahan Ares dan memberi waktu pada Perseus dan yang lain masuk ke dalam labirin. Setibanya di dalam, Agenor mulai memimpin perjalanan itu dan dipandu oleh peta yang dibawanya. Tapi setelah sekian lama ia berusaha menemukan jalan yang benar, Agenor merasa putus asa dikarenakan petunjuk dari peta itu selalu membawa mereka ke jalan yang buntu.
Hal itu menyebabkan pertengkaran di antara mereka, hingga beberapa saat kemudian ruangan-ruangan di labirin tiba-tiba bergerak dengan sendirinya dan membuat Andromeda terjebak di antara tembok itu. Melihat hal itu, Perseus serta Agenor langsung menolong Andromeda. Tetapi saat mereka berhasil menolongnya, Perseus malah terjatuh dan terjerembab ke labirin bagian bawah. Kondisi itu membuat Perseus harus berjalan sendirian, dan di tengah perjalanan kejadian aneh tiba-tiba menimpa Perseus, di mana di sini ia melihat anaknya sendiri, dan karena Perseus sangat penasaran, ia pun terus mengikutinya sampai-sampai ia tak sadar bahwa kini ia sudah berada di sebuah ruangan berisi Minotaur. Minotaur itu melancarkan serangan bertubi-tubi pada Perseus, dan kondisi itu memaksa Perseus harus berpikir keras supaya ia bisa mengalahkannya. Dengan memanfaatkan tanduk dari Minotaur itu sendiri, Perseus berhasil mengalahkannya, dan setelah pertarungan itu selesai, ruangan labirin itu bergerak kembali dan membentuk ruangan-ruangan baru yang langsung mengarahkannya ke pusat Tartarus. Hal itu juga mempertemukan kembali dirinya dengan Andromeda dan juga Agenor yang langsung bergerak untuk mencari Zeus. Di sisi lain, Zeus yang kini sekarat karena kekuatannya telah diserap oleh Kronos tiba-tiba meminta maaf pada Hades karena selama ini ia telah membuangnya ke neraka dan hidup dengan sengsara. Namun, di sini Zeus meyakini kalau Hades sebenarnya masih memiliki kebaikan di hatinya. Maka dari itu, Zeus pun meminta Hades untuk melepaskannya. Sayangnya, hal itu didengar oleh Ares yang saat ini masih ngotot untuk membangkitkan Kronos. Di pertarungan itu, Hades berhasil mendorong Ares ke dalam jurang. Sementara di saat yang sama, Perseus bersama Andromeda dan juga Agenor datang untuk membebaskan Zeus. Kronos yang sudah mulai terbebas mencoba untuk membunuh Zeus dan yang lainnya. Tapi karena pergerakan Kronos sangatlah lambat, mereka pun berhasil lolos dari serangan Kronos. Sayangnya, Ares yang telah kembali setelah sempat ditahan pergerakannya oleh Hades tiba-tiba menyerang mereka dari belakang dan mengambil tombak milik Hades untuk dilemparkannya kepada Zeus. Tombak itu tepat mengenai punggung Zeus dengan telak dan membuatnya terluka parah. Namun walau begitu, Zeus tetap tak bergeming dan langsung menggabungkan Trisola Poseidon dan garpu milik Hades untuk berteleportasi keluar. Dengan segera, Andromeda mengadakan rapat bersama para petinggi militer untuk menahan serangan Kronos yang diyakini akan segera bangkit untuk menghancurkan dunia. Di sini, Zeus mengatakan kalau Kronos hanya bisa dikalahkan oleh tombak Trium yang merupakan gabungan dari ketiga tombak milik para dewa. Sayangnya, Perseus saat ini hanya memiliki 2 di antaranya, sementara yang satu lagi sedang dikuasai oleh Ares. Untuk mendapatkan senjata itu, Perseus langsung memanggil Ares lewat sebuah doa dan menantang Ares demi membuktikan yang terhebat di antara mereka. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat pertarungan. Tetapi di sini, Ares ternyata sengaja membawa Helios agar Helios melihat kematian ayahnya. Pertarungan antara saudara pun kembali terjadi. Ares yang sudah menaruh dendam sejak dulu kepada Perseus langsung memberikan serangan yang sangat hebat dan membuat Perseus roboh dengan seketika. Helios yang melihat ayahnya akan dieksekusi oleh Ares tiba-tiba langsung mengacungkan sebuah pedang kepada Ares. Tetapi hal itu ternyata hanyalah strategi pengalihan yang langsung dimanfaatkan oleh Perseus untuk menyerang Ares dari belakang. Ares dihujam tepat di jantungnya dan hal itu membuat Ares tewas dengan seketika. Setelah kemenangan itu, Perseus langsung mengambil senjata milik Zeus dan menggabungkan senjata itu bersama 2 senjata dewa lainnya, sehingga terciptalah tombak Trium yang mempunyai kekuatan maha dahsyat.
Sementara di tempat lain, pasukan Argo yang telah siap di pos masing-masing untuk menahan gempuran Kronos dipimpin oleh Agenor di garis depan. Sementara Andromeda mengambil alih komando pasukan infanteri yang juga sudah bersiap dengan formasi palangnya. Beberapa saat kemudian, gunung vulkanik pun mulai meletus, yang mana hal itu menjadi sebuah tanda bahwa Kronos akan segera keluar dari inti bumi. Letusan itu membuat makhluk-makhluk dari neraka bernama Makai juga ikut keluar, dan pertempuran antara kerajaan Argus melawan para Makai tak dapat terhindarkan. Makai memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk melawan para pasukan manusia, dan hal itu pun cukup membuat manusia sangat kewalahan. Di tengah peperangan itu, Hades diam-diam masuk ke dalam tenda tempat Zeus dirawat, dan di sana ia lalu memberikan sebagian kekuatannya untuk menyembuhkan Zeus, sehingga mereka berdua akhirnya bahu-membahu melawan para Makai dan juga Kronos yang sudah bangkit. Tempat lain, sebuah aksi mustahil dilakukan Perseus bersama Pegasus saat mencoba menerobos masuk ke dalam mulut Kronos. Mereka berhasil merobek organ dalam dari Kronos dan menancapkan senjata trium tepat di jantungnya, yang mana hal itu menyebabkan ledakan maha dahsyat dan membuat Kronos hancur berkeping-keping. Hal itu menjadi tanda kemenangan bagi Perseus yang sekali lagi menyelamatkan bumi dan umat manusia dari kemusnahan. Selepas kejadian itu, Perseus langsung menemui Zeus yang ternyata sudah dekat dengan kematiannya. Zeus lalu menyampaikan pesan-pesannya pada Perseus untuk menggunakan kekuatannya dengan bijak, karena kini kekuatan para dewa telah musnah. Hades sendiri kini sudah tak memiliki kekuatan, namun ia sangat yakin bahwa suatu hari nanti Hades akan menjadi lebih kuat walaupun tanpa kekuatan dewa. Hades lalu memutuskan kembali ke tempat di mana dia berasal, sementara Perseus memutuskan meninggalkan profesinya sebagai nelayan karena saat ini dia telah menerima takdirnya sebagai dewa dan mendukung anaknya untuk mengikuti jejaknya. Oke guys, itulah dia alur cerita film dari Wrath of the Titan yang dirilis pada tahun 2012. Semoga film ini bisa menghibur kalian ya. Dan saya Dede Nomad, sign out.